tamat pesantren, tamat daya. Datang saya ke pondok, saya tanya, dulu ingat saya di pondok ini ada dulu yang paling nakal, main tuo, main judi pakai duit, ditangkap sama keamanan, ditangkap, enggak juga mempan, digundul kepalanya, digundul tak juga. Saya tanya, di mana dia sekarang? Dialah yang paling tinggi jabatannya, di Mabes sekarang. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi kalau ada hari ini orang tua berkata, anak saya nanti jadi apa? Ini orang tidak update ilmu pengetahuan. Tamat dari daya, dia akan terbang sejauh mata memandang, insya Allah. Amin. Ada yang dari daya, dari pesantren, terbang ke Kairo, dari Kairo ke Jerman, dari Jerman ke Australia. Kairo S1, S2 Jerman, S3 Australia. Hadir di sini sekarang. Namanya Ustadz Muhammad Riza. Nah, itu yang berjambang. Berdiri Ustadz Riza. Saya suruh berdiri, bukan caleg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik santri semua, sehat? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu aqta'. Kata ulama, makna aqta' maqtu'ul barakah, tidak ada barokahnya. Makna kedua, amal itu tidak bisa dibawa mati bekal menghadap Allah. Kita ingin amal kita hari ini berkah dan bisa menjadi bekal menghadap Allah. Amin. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Majelis kalau tidak disebut namanya, maka majelis itu antana jifah, majelis antana bau, jifah bangkai. Kita tidak mau majelis kita menjadi majelis bangkai, maka kita sebut namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi SAW. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak kecil. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada ulama yang tua, tidak sayang kepada anak-anak muda, maka itu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin diakui sebagai umat Nabi. Adik-adik begitu juga? Maka semua adik-adik santri saya sayangi, sedangkan para ulama guru kita muliakan. Bersama kita hari ini ada Abah Asnawi, ada Babah Baihaqi, ada Sayyidi Mudir Ma'had Madani Al-Azizi, ada Abi Zahrul, ada anggota DPRK Bapak Zulfikar, ada juga, susah juga ngingatnya nih, ada senior-senior saya, namanya Ustadz Fadil Rahmi yang mengganti peci saya tadi. Itu kakak kelas, beliau angkatan 96, saya 98. Lalu kemudian Ustadz Nazar, ketua tim UAS Aceh, itu juga angkatan 96, saya 98. Ada yang adik kelas, Ustadz Muhammad
Fadilah. Ada juga yang seangkatan, namanya Ustadz Tengku, siapa namanya? Ustadz Tengku Muhammad Riza. Adapun yang tidak saya sebut bukan karena tidak hormat, tapi karena tidak ingat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para santri Dayah Madani Al-Azizi, semua yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki yang berhati singa. Singa itu bahasa Inggrisnya lion. Kalau bisa terbang namanya Lion Air. Hati bahasa Inggrisnya heart. Berhati singa, the lion heart. Nama dia Richard. Richard berhati singa. Richard the lion heart. Salah seorang panglima perang dari Inggris. Ternyata dia terluka waktu perang salib. Di saat dia terluka di dalam kemah, tiba-tiba datang seorang berjubah, kepalanya bertutup, membawakan obat. Di dalam kemah, pengawal di luar semua. Seandainya laki-laki berjubah itu mencabut pedang dan menikam si Richard the Lionheart, matilah dia di situ. Lalu kemudian Richard yang sedang terbaring sakit itu bertanya, siapa kamu? Laki-laki yang berjubah itu menjawab, Salahuddin Al-Ayyubi, yang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Salahuddin Al-Ayyubi datang tidak ingin membunuh, menikam. Dia sedang membawakan obat. 2 kali kekalahan Richard the Lionheart. Kalah dalam perang, kalah di dalam kemah, kalah saat bertempur, dan kalah dalam adab. Salahuddin tidak membunuh orang sakit. Salahuddin tidak membunuh orang terbaring. Salahuddin gagah perkasa berperang di medan tempur. Dan yang di depan saya ini adalah Salahuddin generasi milenial. Lalu kemudian kekalahan itu apa yang terjadi? Setelah hari berganti, musim berubah, mereka membalas kekalahan itu. Maka pembalasannya pun sampailah ke Nangro Aceh Darussalam. Naik kapal laut, menyeberang samudra yang luas, memotong benua Afrika, melewati terusan Suez, mereka lanjutkan ke India. Setelah India, mereka pun sampai ke pulau yang pertama. Pulau itu bernama Pulau Sumatera. Dan di atas kepala Pulau Sumatera adalah bumi Aceh. Itulah awal sejarah mereka. Dari mulai belahan timur Islam Aceh sampai belahan barat di Afrika Utara, tempat matahari tenggelam maghribi, semuanya mereka jajah. Sebutlah negeri-negeri Islam, semuanya mereka jajah. Maroko, menyebut Maroko, ingat ada alumni Maroko senior saya, namanya Ustadz Fahrul Razi. Itulah kalau disebut negaranya ingat orangnya. Maroko dijajah oleh Spanyol. Habis Maroko, Aljazair, Tunisia dijajah oleh Prancis. Libya dijajah oleh Mussolini dari Italia. Mesir dijajah oleh Inggris dan Prancis. Tolong adik ingat-ingat, nanti ada masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Sebutkan negara-negaranya dan penjajahnya. Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Mesir. Lalu bagaimana dengan kita di Asia Tenggara? Kita dulu adalah kerajaan-kerajaan Islam yang hebat, tapi kemudian setelah dijajah oleh Belanda dan Inggris, pecah. Yang dijajah oleh Belanda, itulah dia menjadi Indonesia. Yang dijajah oleh Inggris menjadi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam.
salam. Itu pemisahannya adalah karena penjajahan. Makanya ketika merdeka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Dan sampai hari ini masih adakah penjajahan? Di depan mata kita setiap hari kita tonton setelah kita merdeka, penjajahan itu dengan senjata bernama Palestina. Tiap hari kita doakan, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Bi barakatil maulid, bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara Ustadz Somad cerita penjajah lalu besok adik-adik berhenti baca Matan Al-Ajurrumiyah, berhenti baca Kawakib Durriyah, berhenti baca Al-Imriti, berhenti baca Alfiyah Ibni Malik, berhenti baca Syarah Ibni Akil, semuanya mau angkat senjata. Jangan. Tetap aja senjata kita adalah nazam, senjata kita adalah matan, senjata kita adalah syarah. Kenapa? Penjajahan itu tidak menghilangkan akidah kita. Dari mulai Maroko sampai ke Indonesia, mereka mau menjajah, mereka bisa melukai darah kita, mereka bisa membunuh kita, mereka bisa menghilangkan nyawa kita, tapi kita tetap berkata la ilaha illallah Muhammadur. Mereka kirim seorang laki-laki, dosen dari Leiden, Belanda, pura-pura masuk Islam, tinggal di Makkah selama 6 bulan, berubah nama menjadi Abdul Ghafur. Ingat pula Abdul Ghafur, ingat Abdul Somad. Berteman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, berteman akrab dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ternyata pertemanan itu hanya ingin mencuri rahasia bagaimana sifat orang Nusantara. Akhirnya dia datang ke bumi Aceh. Akhirnya setelah itu dia kembali murtad dan dimakamkan di Amsterdam. Namanya Snokhorgroni. Apakah mereka berhasil memurtadkan orang Aceh? Orang Aceh tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini belahan timur. Ada yang lebih timur lagi dari Aceh. Itulah dia Tidore dan Ternate. Mereka dijajah oleh Portugal. Portugal apa Portugis Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Eropa itu. Ini Portugal itu negara. Sebab ada juga yang bilang Portugal, kata dia, persatuan orang tua gatal. Orang Tidore tetap sampai hari ini tegak. Saya sudah sampai ke kerajaan Tidore. Saya saat datang ke istana Ternate. Orang Tidore Ternate tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rahasianya apa, Mbak? Rahasianya apa, Pak Ustadz? Rahasia kenapa kita tetap bisa istiqomah, rahasianya satu. Kalau di Aceh namanya Dayah, kalau di Jawa namanya pesantren. Kuncinya adalah lembaga pendidikan. Sekarang Ustadz Somad mau tanya, boleh? Apakah Belanda masih menyerang kita? Tidak. Dia cuma serang kita dengan kesebelasan jam 2 malam. Apakah Inggris ada menyerang kita? Tidak. Belanda, Inggris, Prancis, Portugal, Portugis, Jerman, mereka tidak menyerang kita dengan senjata. Tidak lagi datang anak cucu Snokhorgroni datang membawa meriam, membawa bedil. Mereka sudah menyerang kita dengan apa? www.google.com, www.youtube.com. Oh, kalau begitu YouTube haram, kalau begitu Google haram. Kami bisa kenal Ustadz Somad melalui YouTube. Yang kami tonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kami kenal Ustadz dari TikTok. Ini semua adalah alat. Mereka pikir kalau dibuatkan TikTok, maka anak-anak muda akan sesat, anak muda akan jahat,
anak muda akan maksiat. Karena dulu awalnya TikTok itu isinya cuma dua, ulat pinang sama ulat sagu. Ternyata sekarang TikTok isinya adalah rekaman solawat maulid dari Dayah Madani Al-Azizi, dengan syarat yang tadi diupload. Dia seperti pisau. Pisau ini kalau dipegang oleh orang yang baik, dia akan potong kambing, dia akan potong ayam, dia katakan bismillah, dapat pahala halalan thayyiba. Yummy. Tapi kalau pisau ini dipegang anak kecil, dia memakan nyawa, memotong urat nadi. Begitulah internet. Dulu orang menyangka dibuatkan YouTube, nanti anak muda akan buat maksiat. Ternyata anak muda di Nangro Aceh Darussalam menonton video tausiah Habib Umar bin Hafiz, Habib Jindan, Habib dari Darul Mustafa, para habaib dari Yaman yang pernah didoakan Nabi, Allah barik lana fi yamanina. Dibuatkan YouTube, dianggap dengan YouTube ada perbuatan maksiat, dosa, merusak anak-anak di Aceh. Ternyata apa yang terjadi? Anak-anak muda di Aceh, di Dayah-Dayah menonton Syekh Ali Jum'ah. Dari Maghribi mereka menonton Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, pemegang sanad tertinggi Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Kutubus Sittah. Ternyata kita bisa belajar melalui internet. Tapi kalau belajar internet, lihat lu gurunya, jangan sampai kita bersanad kepada internet. Dulu orang kalau membaca kitab haddatsana wa akhbarana wa amba'ana, haddatsana idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kata Imam Syafi'i, qala al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris berkata, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka saat meriwayatkannya maka katakanlah haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau engkau membacakan hadis dan gurumu setuju, maka saat meriwayatkannya maka katakanlah akhbarana. Haddatsani syaikhi, guruku meriwayatkan kepada aku. Itu kata kita. Haddatsani Mahmud Sa'id Mamduh kama haddatsahu syaikhihi wa syaikhi syaikhihi bisanadil muttasil. Kata orang belajar. Tapi kita tak bisa berkata, kamu dapat dari mana? Haddatsani Google wa YouTube. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng kenapa Islam masih bertahan di Nusantara? Kalau di Jawa namanya pesantren, kalau di Aceh namanya Dayah. Jadi kalau dulu kita pernah diuji dengan penjajahan Belanda bertahan, sekarang Ustadz bertanya, kira-kira dengan ujian fitnah internet akhir zaman ini, apakah Islam akan tetap bertahan di bumi Nangro Aceh Darussalam? Dari bunyinya sepertinya ragu. Kalau dulu diserang oleh Belanda, diserang oleh Inggris, diserang oleh sekutu, datang Jepang, kita tetap bertahan. Di zaman akhir fitnah luar biasa ini, apakah Islam akan tetap bertahan di Nusantara? Bertahan. Kenapa? Karena selama masih ada ya. Ini buktinya. Kita masih membaca maulid, kita masih bersolawat. Solawat dulu di kampung saya dibaca solawat Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Di Aceh masih ada baca Barzanji. Ada yang membaca dari Yaman, Syekh Ad-Dibai. Ada yang membaca dari Mesir, namanya Imam Al-Busiri. Maulaya salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Panjang umur, sehat badan. Kita sampai di Kairo. Dari Kairo kita lanjutkan ke Alexandria Iskandaria 200 km. Nanti kita pergi ke makam Imam Al-Busiri. Kita baca burdah di makam beliau insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Bagaimana dengan di Maghribi? Maka Maghribi pun terkenal dengan solawat nariyah atau solawat taziyah. Karena yang menulis itu Imam At-Tazi. Disebut dia taziyah, salah satu daerah di Maghribi, Tazi. Disebut dia dengan nariyah karena makbul mujarrabnya secepat api, maka disebut dia dengan salawat nariyah. Begitu juga dengan amalan-amalan yang berasal dari Yaman. Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas. Ratib adalah bacaan rutin yang dibaca setiap subuh awal hari, setiap maghrib awal malam. Amalan yang dari Maghribi, amalan yang dari Yaman, dari timur dan barat, dari Makkah, semuanya berkumpul di Nusantara melalui sanad-sanad keilmuan. Maka inilah yang kita jaga dengan adanya daya. Adik-adik di daya siap melanjutkan perjuangan ini? Siap. Takbir. Jadi kalau ada orang yang ragu, Ustadz Somad, saya melihat dunia ini udah kacau balau Pak Ustadz. Anak-anak sekarang sudah menghisap sabu-sabu, narkoba. Anak lo kali. Anakmu aja yang begitu. Buktinya anak-anak di daya sehat walafiat. Anak saya Pak Ustadz udah ngisap lem kambing Pak Ustadz. Anak saya udah makan pil anjing gila Pak Ustadz. Anak saya kecanduan game online Pak Ustadz. Terus Bu, laki saya pula kena pinjol Pak Ustadz. Itulah efek kalau anak tidak dimasukkan ke daya. Anak saya, keponakan saya hanya boleh di rumah TK dan SD. TK, SD. Tamat SD wajib masuk pondok, wajib masuk daya. Kalau tidak mau, saya pecat. Ibu, siap anaknya masuk daya? Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Lihat ini daya-daya, anak-anak daya, semuanya sehat walafiat. Badannya sehat, hatinya sehat, otaknya sehat. Mereka lah akan calon pemimpin masa depan. Ibu-ibu yang ada anak perempuan, booking dari sekarang. Setuju? Setuju. Saya nggak mau masukkan anak saya ke daya Pak Ustadz. Nanti kalau anak saya masuk daya cuman bisa baca kitab. Nanti kalau anak saya masuk daya cuman bisa baca Quran. Nanti kalau anak saya di daya sarungan. Nanti kalau anak saya di daya makan apa? Kalau ada orang bertanya, kalau anak saya masuk daya nanti makan apa? Tolong dicek ke rumah sakit, di USG. Jangan-jangan lambungnya dekat otak. Masa dia nanya anak saya tamat dayah makan apa? Nih dari dayah. Kan kurus nggak makan. Ini tamat dayah. Tamat dayah. Tamat dayah. Hidup sampai sekarang. Siapa bilang tamat dayah tidak bisa jadi apa-apa? Saya tausiah di Lampung. Sampai di Lampung, masukkan ke hotel, hotelnya di atas bukit, dikawal keliling. Jangan ada yang ganggu Ustadz satupun. Ustadz Somad sedang istirahat, jangan ganggu, tutup pintu. Gak berapa lama ada yang ngetuk pintu. Tok, 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 tok. Saya intip dari kaca, brimob. Gawat ini mau ditangkap brimob. Saya buka, ada apa? Tadi kan katanya nggak boleh ada yang ganggu. Saya adik kelas Ustadz waktu di pesantren dulu. Ternyata tamat pesantren bisa jadi polisi. Saya pergi ke Banda Aceh, sampai di airport disambut sama tentara tinggi besar. Dia peluk saya. Aku ketua kelasmu dulu, Man. Tamat pesantren, tamat daya.
Datang saya ke pondok, saya tanya, dulu ingat saya di pondok ini ada dulu yang paling nakal, main tuo, main judi pakai duit, ditangkap sama keamanan, ditangkap, enggak juga mempan, digundul kepalanya, digundul tak juga. Saya tanya, di mana dia sekarang? Dialah yang paling tinggi jabatannya, di Mabes sekarang. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi kalau ada hari ini orang tua berkata, anak saya nanti jadi apa? Ini orang tidak update ilmu pengetahuan. Tamat dari daya, dia akan terbang sejauh mata memandang, insya Allah. Amin. Ada yang dari daya, dari pesantren, terbang ke Kairo, dari Kairo ke Jerman, dari Jerman ke Australia. Kairo S1, S2 Jerman, S3 Australia. Hadir di sini sekarang. Namanya Ustadz Muhammad Riza. Nah, itu yang berjambang. Berdiri Ustadz Riza. Saya suruh berdiri, bukan caleg. Seangkatan nama saya, satu pesawat sama saya. Cuman beliau memilih jalur kiri, saya jalur kanan. Beliau dari Mesir ke Jerman, ke Australia. Saya dari Mesir ke Maroko, ke Sudan. Dalam hati saya, si Riza di mana? Dia di Jerman sekarang. Jangan-jangan udah kafir dia ini. Terus habis Jerman di mana? Dia sekarang ke Australia. Habis melayang imannya udah. Pas ketemu, panjang pula jenggot dia dari saya lagi. Malah saya yang tak berjenggot. Kalau berdirilah kami berdua, nah ini tunjukkan sama orang yang tidak kenal. Suruh tanya, mana yang beriman? Pasti dia yang beriman. Masih ragu anaknya di daya? Kalau masih ada orang Aceh, orang Nusantara yang ragu anaknya di daya, campakkan ke laut. Sudah kujelaskan sejelas-jelasnya. Ini daya santrinya 800 orang. Ini kalau menurut ilmu statistik sudah tidak sesuai lagi. Dari ujung pagar ke ujung dinding, dari ujung pintu masuk ke ujung batas, dihuni oleh 800 orang. Ini sudah rebut-rebutan oksigen. Makanya saya berharap selesai tabligh akbar ini, maka saudara-saudara saya datang kemari mengantarkan tanah wakaf. Amin. Assalamualaikum Abiyah. Waalaikumsalam. Ini kemarin tempat Ustadz Somad tabligh akbar. Iya, kami menonton dari jauh. Saya mendengar itu ada santri 800 orang. Sudah tidak cukup lagi tanahnya. Saya mau mewakafkan tanah yang ada di sana. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Gimana mewakafkan tanah enggak tahu? Wakaf itu mesti jelas. Wakafkan tanah. Maka kami pun dengan kawan-kawan di Pekanbaru Riau membuat yayasan tabung wakaf umat. Wakafkan tanah Bapak. Kalau Bapak punya rumah yang besar, tinggal. Bapak punya mobil yang besar, tinggal. Bapak punya bini yang besar, tinggal. Semuanya akan tinggal. Tanah yang diwakafkan untuk daya, itu yang akan kekal sampai hari kiamat. Anak-anak baca kitab, sholat tahajud, berzikir, mengajarkan agama. Selesai tausiah, datang bapak-bapak. Saya wakafkan tanah saya Pak Ustadz. Langsung akad Pak Ustadz. Saya wakafkan tanah saya dengan yayasan tabung wakaf umat kepada Ustadz Abdul Somad. Sah. Semua takbir sedih. Selesai. Habis itu kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata orang BPN, mohon maaf Pak Ustadz, ini tanahnya bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ternyata tanah yang kita akad kemarin itu bermasalah Pak Haji. Mohon maaf Pak Ustadz, karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Ya Allah, sudah kusampaikan di bumi para ulama, sudah kusampaikan di bumi para mujahid, sudah kusampaikan di bumi Nangro Aceh Darussalam. Kalau ada orang Nangro Aceh mewakafkan tanahnya, maka itu menjadi amal jariyah ya Allah. Amin ya Rabbal. Sehebat apapun ilmu Abdul Somad, kalau tidak ada tempat mengajarnya, maka syarat daya ada tempat mengajar, dan tanah itu adalah
bisa hibah, bisa disedekahkan, bisa diwakafkan, maka insya Allah semakin banyak tanah wakaf, tanah itulah yang akan kekal abadi. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Hai orang-orang kaya yang ada di Nangro Aceh Darussalam, kalian sekarang kaya, tapi saat mati semuanya tinggal pakaian 3 lemari, yang dibawa hanya kain. Kain kapan kok, kain sarung. Mobil banyak, tapi mobil yang dipakai hanya mobil ambu. Itu dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mati menghadap Allah, yang dibawa hanyalah yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama maluhu, mobilnya tinggal di pelataran parkir. Ahluhu, anak istrinya tinggal di rumah menangis. Mereka nangis cuman 2 hari. Hari yang ketiga mereka ambil remote nonton TV. Wa yabqa wahidun, yang kekal abadi cuman 1, wa amaluhu. Dan di antara amal soleh adalah amal soleh mewakafkan tanah untuk pembangunan daya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kaya-kaya dibukakan Allah pintu hatinya. Ya Allah, bukakanlah pintu hati orang kaya untuk mewakafkan tanah untuk daya-daya ya Allah. Kalau sudah kami doakan ramai-ramai, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang, tidak juga terbuka pintu hatinya, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diambilkan, mati dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kayanya sudah saya sampaikan. Sekarang bapak ibu yang menyerahkan anaknya. Mohon maaf Ustadz, boleh nanya, adik-adik dijenguk seberapa kali sebulan? Satu orang. Calon Menteri Agama. Namanya siapa, Dek? Hah? Muhammad Afdol. Semua yang paling baik Afdol. 1 bulan dijenguk berapa kali? Sekali. Dijenguk sebulan sekali. Duduk Muhammad Afdol. Saya kasih tahu ya, Ustadz Somad belajarnya dulu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tua Ustadz Abdul Somad di Riau. Dari Riau ke Sumatera Utara 12 jam naik bis. Si Pirok Dolok Hole. Satu lagi Sampagul. Sampai tanggal Pinggul, itu namanya Sampagul. Digoyang mobil bergoncang. 12 jam baru sampai. Ustadz dulu dijenguk setahun sekali. Jadi kalau ada adik-adikku yang menangis di sini, saya tidak mau mendengar kabar ada anak dayah jam 6 sore duduk di bawah pokok kayu merenung, jangan-jangan aku anak yatim. Saya tidak mau mendengar kabar ada anak dayah jam 12 malam menangis di bawah tembok, aku anak adopsi. Padahal dijenguk sebulan sekali. Abia memberikan kesempatan orang tua untuk menjenguk. Ustadz Somad dijenguk setahun sekali. Waktu berangkat ke Mesir, berangkat 98, pulang 2002. 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun tidak pulang. Siap 4 tahun nggak pulang? Dari bunyinya nggak siap. Sampai terpikir di kepala Ustadz Somad, aku ini anak angkat atau anak kandung ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau sayang sama anak, bukan ibu buatkan dia di rumah kamarnya bagus, pakai AC, kasurnya 3 meter, ada TV besar, ada game online, pakai wifi 24 jam. Itu bukan orang tua yang sayang sama anak. Itu orang tua yang mau menjerumuskan anak ke neraka jahanam. Betul? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah kami? Acara walimah? Bukan.
Acara akikah? Bukan. Acara nikah? Bukan. Acara nikah lagi? Bukan. Acara apa? Acara ruqyah. Hah? Ruqyah? Yang mau diruqyah siapa? Anak saya Pak Ustadz. Anaknya kenapa? Anak saya nggak mandi, nggak sekolah, nggak makan. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh, nggak mati-mati. Siapa yang menyediakan kamar sendiri di rumah? Saya Pak Ustadz. Siapa yang menyediakan AC hidup 24 jam? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia kamar dengan TV yang besar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang menyediakan wifi, internet 24 jam non-stop? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan, yang salah siapa? Ustadz. Universitas yang paling berhasil mendidik anak, nama universitasnya bukan Universitas Cambridge, bukan Universitas Harvard, bukan Universitas Al-Azhar. Universitas yang paling berhasil mendidik anak adalah Universitas penderitaan. Maka kalau ibu buat anak ibu manja, penyakit yang paling mengerikan anak bukan kanker otak, bukan sakit jantung, penyakit tidak pandai mengikat tali sepatu sendiri. Kenapa tidak pandai mengikat tali sepatu? Karena baru ngelihat sepatu sudah diikatkan, baru ngelihat piring sudah disuapkan. Hidupnya cuma 3 huruf, mak. Lapar, mak. Haus, mak. Mau kuliah, mak. Mau berbini, mak. Mau jadi apa kalian? Datang Belanda, ditembak, mak. Jadi kalau mau anaknya mandiri, anaknya hebat, serahkan ke Dayah Madani Al-Azizi sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, Ustaz Somad dikirim jauh-jauh ke Mesir, dikirim ke Maroko, dikirim ke Sudan. Mungkin Ustaz anak nomor 13. Masih ada abang Ustaz, masih ada kakak Ustaz, masih ada adik Ustaz, masih ada saudara Ustaz. Mungkin Ustaz anak keluarga yang banyak, yang ramai, sehingga kalau Ustaz hilang nggak ada kehilangan apa-apa di keluarga, malah bersyukur nggak ngabisin beras. Saya ini anak pertama, buah hati belayan jiwa. Adik saya anak nomor 2. Kami di keluarga cuma 2 orang guys, bukan banyak di rumah. Anak kesayangan. Orang tua saya dulu kalau membuatkan sambal makan untuk saya, bijinya dibuang, cabainya dibelah. Sayang dia sama saya. Tapi begitu masuk ke Dayah, ke pesantren, jangankan bijinya, batangnya di blender. Saya di rumah, kasur saya tebal, sampai ke pondok tipis. Tapi itulah yang membentuk kita. Di Dayah kita berteman dengan teman-teman dari berbagai tempat penjuru dunia. Tidak takut kita menghadapi siapapun, kita punya keberanian. Itulah anak-anak Dayah. Siap memasukkan anak ke Dayah? Awas kalau tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik saya tidak mengatakan anak-anak. Ustadz kan udah tua, kenapa Ustadz nggak bilang Ustadz kami ini anak-anak Ustadz, kok adik-adik Ustadz? Kita kan beda-beda tipis aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti sampai masanya kita ini semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat-pejabat yang sebut ada nama. Polisi ada Pak Polisi, berani kalian. Ustaz, astagfirullah. Kita semua mati. Begitu bapak mati, ibu mati, sebelum mati itu ada namanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Kalau anak kita dari Dayah, walaupun dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi anggota DPD, dia akan datang mendekati kita dan mentalkinkan ke telinga kita, la ilaha laqinu mautakum,
talqinkan orang yang akan sakratul maut la ilaha illallah. Tapi kalau dia tidak pernah belajar di daya, dia tak tahu mau buat apa. Ada ayahnya mau meninggal, apa ya, paksa dihidupkannya, streaming. Hai guys, apa kabar semua teman-teman? Ini bapakku mau mati. Kira-kira apa yang kita lakukan ya? Langsung datang komennya bawah, tanya surat tanah, tanya surat tanah. Ya, surat tanah ya, mati. Hari ini kalian boleh ketawa Bapak Ibu, tapi kalau anak kalian tidak kalian masukkan ke daya, ingat, sampai masanya kalian akan masuk ke ruang ICU. Di saat nanti kalian terbaring kaku, tidak ada yang mendoakan, disitulah baru kalian pesan, ingat pesan, betul kata Ustaz Somad dulu. Wih, semuanya sudah terlambat besti. Masukkanlah anak ke daya. Walaupun nampaknya yang mendengar tausiah saya hari ini adalah santri dan wali santri yang ada di Dayah Madani, tapi sesungguhnya pesan ini berlaku kepada semua yang menonton dari Sabang sampai Papua, insya Allah. Niat saya tidak jahat, saya tidak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau Indonesia ini menjadi baik, menjadi hebat. Siapapun yang datang menyerang kita, kita akan bertahan, kita tidak takut mati. Betul? Indonesia ini merdeka karena daya, karena pesantren. Mana berani Belanda? Belanda itu menembak kita. Kita pakai senapan angin, kita pakai bambu runcing. Kita merdeka karena para ulama, ulama yang berjuang. Mereka mengajarkan, kalau kamu tembak Belanda, kalau kamu tikam Belanda, kamu tusuk Belanda, kamu akan mati syahid. Kalau kamu mati syahid, kamu tidak merasakan sakratul maut, melainkan hanya seperti kalkorsi, cubitan halus pada kulit. Kalau kamu mati syahid, kamu tidak ditanya malaikat mungkar nakir, tidak kena azab kubur. Kalau kamu mati syahid, kamu tidak akan merasakan hisab. Kalau kamu mati syahid, kamu langsung masuk surga. Itulah mengapa Belanda tidak sanggup berhadapan dengan mujahid-mujahid yang luar biasa. Mereka meneriakan, bunuh Belanda, Allahu Akbar. Lari Belanda, pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Sekarang kita sudah merdeka. Siapapun yang datang ke Aceh, dia tidak pernah berhasil menguasai bumi Aceh. Kenapa? Karena ini buminya para mujahid, ulama dari daya, dari pesantren yang membangkitkan semangat itu melalui apa? Melalui ayat-ayat Al-Quran. Wa qatiluhum, bunuhlah mereka hatta la takuna fitnatun, sampai tidak lagi ada fitnah azab, wa yakuna dinu kulluhu lillah, sampai agama ini hanya milik Allah, tidak ada campur tangan manusia, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Dan ketika sudah berjihad, orang hanya berkata la haula wala quwwata illa billah. Itulah kitab-kitab yang adik sedang pelajari hari ini. Belajar bahasa Arab, belajar nahu, belajar sorab, belajar balaghah, belajar ma'ani, belajar bayan, belajar mantik. Ini kadang orang tua kalau ditanya sama temannya, sama sahabatnya, menyepelekan daya. Anakmu sekolah di mana? SMP negeri. Anakmu di mana? SMP plus. Anakmu di mana? SMP unggulan. Anakku di mana? Daya. Karena kemarin ku daftarkan di SMP negeri nggak lulus. Ku daftarkan di SMP unggulan nggak lulus. Ku daftarkan ke SMP nggak favorit nggak lulus. Daripada di rumah, udahlah ku serahkan aja ke daya. SMP itu pelajarannya cuma 5. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Asal lulus ini selesai, dapat ijazah. Tapi daya kita hitung sama-sama. Nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, ditambah lagi dengan hafalan Quran, menghafal nazam, menghafal syarah. Jadi kalau ada anak tidak lulus di SMP, dimasukkan ke daya, meninggal. Ngitung mata pelajarannya aja, belum lagi menghafalnya. Maka insya Allah, kalau ada anakmu yang paling cerdas,
anakmu yang paling pandai, anakmu yang paling kuat, serahkan ke daya. Dia yang akan menjadi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i generasi Z. Amin. Dia yang akan menjadi Imam Ahmad bin Hambal. Dia akan menjadi Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Dia akan menjadi Imam Malik bin Anas. Dia akan menjadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dia akan menjadi Imam Al-Baqillani. Dia akan menjadi Imam Al-Juwaini. Dia akan menjadi Imam Idduddin Al-Iji. Dia akan menjadi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Memang dia pakai kain sarung. Ustaz Somad katanya dari daya pesantren kok nggak pakai sarung? Dari pesawat airport langsung kemari. Dari Pekanbaru tadi habis subuh, langsung transit di Medan, langsung ke Banda Aceh, langsung menjumpai adik-adik semua. Alhamdulillah sehat walafiat. Kenapa? Karena terbiasa di dayah, di pondok. Kita memang sudah bangun pagi sampai malam, sampai pagi, bangun malam sampai pagi, sampai tak ingat kapan malam, kapan pagi. Makanya kalau ada orang, Ustaz Somad mesti banyak istirahat, Ustaz mesti, ini pasti orang tidak belajar di dayah. Karena kita di dayah tidak mengenal istirahat. Istirahat hanya memejamkan mata sejenak. Istirahat itu nanti di surga bersama adik-adik dari dayah Madani Al-Azizi, insyaallah. Amin ya rabbal. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga, insyaallah. Amin ya rabbal. Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Kalau tidak paham Quran, buka tafsir, tafsirnya juga pakai bahasa paling kecil, ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalalain, pakai bahasa Arab. Agak besar Al-Muntakhab, ulama-ulama Mesir Al-Azhar, juga pakai bahasa Arab. Yang paling besar Mafatihul Ghaib, Tafsir Al-Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606, juga pakai bahasa Arab. Yang paling besar dengan sanad-sanadnya Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, tafsir paling tua, juga pakai bahasa Arab. Kalau sanadnya dibuang, tinggal rawi a'la dan matan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, juga pakai bahasa Arab. Kalau isinya kisah-kisah, Imam As-Sa'alabi, Imam Khazin, juga pakai bahasa Arab. Khusus fikih saja, di antaranya Imam At-Tabari, di antaranya Imam Al-Qurtubi dari mazhab Maliki, Imam Al-Qiyah Al-Harasi dari mazhab Syafi'i. Semuanya pakai bahasa Arab. Itulah mengapa adik menghafal ini isim, ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul, dan itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu nggak ada. Saya melihat Muhammadan, ini Muhammadun, saya berjalan dengan Muhammadin. Nggak ada itu. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris boleh tanya ke Ustadz Muhammad Riza, dia lama di Jerman, dia lama di Australia. Coba tanya Ustadz Muhammad Riza, ada tak dalam bahasa Inggris I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin, this is Muhammadun? Nggak ada. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ada fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, ada majrurun karena huruf jar wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Belum lagi yang jamak, belum lagi yang musanna, belum lagi yang mufrad, belum lagi, begitu banyak cabang-cabangnya. Maka kalau adik-adik belajar ini semua serius, fokus, paham Al-Quran, baca hadis. Kau dapat hadis di mana? Sahih Bukhari. Dapat hadis di mana? Sahih Muslim. Dapat hadis di mana? Sunan Abi Daud. Dapat hadis di mana? Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Ibni Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Abu Daud, At-Tayalisi. Ini semua pakai bahasa Arab. Baca Sahih Bukhari tidak paham, baca syarahnya Fathul Bari. Baca Sunan Tirmidzi tak paham, baca syarahnya Tuhfatul Ahwazi. Baca Sunan Abi Daud tak paham, baca syarahnya Aunul Ma'bud. Ini semua pakai bahasa Arab. Fikihnya juga gitu, dari yang paling kecil Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, sampai I'anatul Talibin, sampai ke Mahalli. Sudah dikuasai mazhab Syafi'i, ingin baca mazhab yang lain, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibnu Rushd.
Ini semua pakai bahasa Arab. Jadi adik-adik mesti pede kalau ditanya orang, kamu di mana? Saya dari Daya. Kamu mau apa? Jangan gitu juga. Kita di samping berilmu, kita diajarkan ada yang lebih tinggi dari ilmu adalah al-adab fauqal adab, lebih tinggi lagi. Saya secara adab ini tidak beradab ini. Kenapa tidak beradab? Karena mestinya di Daya pakai kain sarung, hormat, tapi udah saya jelaskan. Ini semua adalah, tengok Tengku Fadil. Beradab dia pakai. Tapi yang besar, yang celana bukan tak beradab. Ini perlu dijelaskan. Karena ini adalah tradisi. Seandainya Ustadz Somad datang ke atas pentas pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, ditulis di belakangnya, emang masalah buat lo. Kira-kira kalau menurut fikih salah atau tak salah? Menurut fikih, ma baina surrati war rukbah, tertutup antara pusat dan lutut, tertutup. Apa salahnya? Enggak salah, tapi secara adab bermasalah. Datang saya naik ke atas, pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm. Terus saya tanya, are you ready to rock? Secara fikih tidak masalah, tapi secara adab bermasalah. Maka ada adab. Sebelum naik ke atas, ketemu dengan abah, ketemu dengan baba, ketemu dengan abu, abi, tengku. Ini semua dijaga. Jangan mentang-mentang adik sudah hebat nahu, hebat sorab, mantap baca kitab, pulang ke rumah ditanya sama ayah, gimana kamu sekarang nak? Kamu mesti berbakti sama ayah. Saya lebih hebat baca kitab dari ayah. Ayah cuma baca koran. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tapi saya yakin dan percaya dari tatapan matanya, dari gayanya, ini adalah adik-adik saya yang penuh dengan adab dan sopan santun. Masa depan ada di tangan kalian. Ustadz Somad, aku ini masa lalu. Masa depan itu adalah kamu, Beb. Inilah masa depan. Kalau mau melihat gubernur Aceh, inilah ke depan. Kalau mau melihat bupati-bupati Aceh, inilah ke depan yang akan menjaga, membentengi syariat Islam di bumi Nangru Aceh Darussalam. Gimana adik-adik? Siap? Siap jadi anggota dewan? Jangan, KPU sudah tutup. Siap menjadi anggota DPD? Enak jadi anggota DPD itu, berkantor di Senayan, gajinya ada, kantor dinas, rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Itu semua adalah wasilah. Itu hanyalah wasilah. Ghayahnya adalah linusrati syariatillah. Itu hanya wasilah. Jadi polisi wasilah, jadi anggota DPRK, DPRA, DPD wasilah, menjadi gubernur wasilah. Tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur. Abdul Somad ceramah ini bukan tujuan, ceramah ini wasilah. Tujuannya supaya menyampaikan dakwah kepada umat, amar ma'ruf nahi munkar. Ambil contoh masalah judi, Ustadz Somad ceramah tentang judi. Jangan main judi, jangan main judi. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tapi ada polisi yang tidak pernah ceramah, tidak menggelegar, tidak khutbah, tidak hafal ayatnya. Kira-kira mana yang lebih efektif, Pak Polisi atau Ustadz Somad? Gak usah dijawab. Pak Polisi tidak perlu baca ayat, Pak Polisi tidak perlu khutbah, polisi cukup dengan pistolnya. Yang main judi mana? Main judi? Main? Silakan main. Gunakanlah pistol itu sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang punya mikrofon, punya suara, pakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Lalu Abia, Abati, mereka berdakwah, mereka menyiapkan tentara-tentara Allah dengan membacakan kitab. Di tengah malam mereka bertahajud memohon kepada Allah. Negeri ini tetap aman, tetap baik
Karena daya, maka cintailah daya, peliharalah daya, jagalah nama baik daya. Kalau adik-adik buat kesalahan sedikit saja langsung kelihatan dan orang langsung ngomong, ah itu anak daya tuh, itu adiknya Ustaz Somad itu. Kena juga saya. Kalau adik pakai baju hitam, kotorannya tidak kelihatan, tapi kalau pakai baju putih sedikit saja kelihatan. Dan orang di daerah itu seperti pakai baju putih, kena sedikit saja ketahuan. Ustaz Somad mau berangkat minum kopi, tumpah kopinya setetes, waduh, dilap makin lebar, dilihat orang kopi. Begitulah kita jaga nama baik. Siap jaga nama baik daya? Siap jaga nama baik Abia? Siap jaga nama baik ulama Nangro Aceh Darussalam? Saya yakin dan percaya inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet masa depan. Adapun ibu-ibu ini semua akan mati. Ustaz Somad juga mungkin. Kita semua pada awalnya tidak ada, lalu dibuat Allah ada di atas dunia, dan pada akhirnya kita pun menjadi tidak. Innalillah wa inna ilaihi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Manusia meninggalkan nama, tinggalkanlah nama-nama yang baik. Hamzah Fansuri, nama baik. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, nama baik. Syekh Mudawali, nama baik. Syekh Muhibbuddin Wali, nama baik. Para abu, para abi, nama baik yang mereka tinggalkan. Kalau tidak sanggup menjaga nama baik mereka, paling tidak jangan rusak nama baik mereka. Saya setiap pergi ke tempat, saya selalu bicarakan Aceh. Bank yang tidak ada konvensional syariah semua Aceh. Saya ke Aceh, anak-anak Dayak luar biasa. Tapi saya tidak ingin mendengar cerita kejelekan-kejelekan. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Nangro Aceh Darussalam sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dalam 60 menit sesuai kode etik 600 ml. Semua yang disampaikan tadi ingat baik-baik, karena itu akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Puncak dari maulid bukan tausiahnya, bukan ceramahnya, tapi pada doanya. Doa itulah puncak keberkahan maulid. Maka aminkan doa ulama kita, abu kita, abi kita, abati kita, abia kita, orang yang kita dulukan selangkah kita tinggikan, ditinggikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.